sedang membawa hati yang rindu menyembah Tuhan, amin. Kita sedang membawa kerinduan kita akan hadirat Tuhan di tempat ini. Ketika hadirat Tuhan hadir di tempat ini, Dia akan menjamah setiap kita. Mari kita datang kepada Dia. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami, keberadaan kami saat ini di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan kita. Dia tahu kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu kerinduan hati kita. Oh, oh. Yesus, Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Mari pandang Dia. Ku berikan semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kerinduan kami, membawa syukur kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya, katakan semua yang ada padaku Tuhan. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan hidupku indah seperti yang Kau mau. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, katakan semua yang ada padaku Tuhan. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Bukan seperti apa kata orang, bukan seperti apa kataku, tapi seturut karya-Mu Tuhan. Hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari bangkit berdiri. Jadikan aku
Kita katakan, Tuhan, jadikan hidupku indah seperti apa yang sudah Kau tuliskan bagiku, Tuhan. Seperti apa yang sudah Kau firmankan kepadaku. Harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami dijadikan seperti apa yang Kau katakan kepadaku. Hidup kami dibuat jadi indah dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami dibuat menjadi berarti, menjadi berarti dalam genggaman-Mu, menjadi indah dalam rencana-Mu, Tuhan, menjadi berharga dalam genggaman-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang selalu bekerja dalam hidup kami. Di tengah keadaan yang seperti apapun, Engkau hadir, Engkau ada. Ajar kami berharap kepadamu, ajar kami percaya kepadamu, ajar kami tidak ragu-ragu akan perkataan-Mu, ajar kami bergantung kepadamu, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan, nyatakan jalan-Mu kepadaku, Tuhan. Jemaat Tuhan saja. Jemaat Tuhan saja. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi katakan, ku berikan, ku berikan, ku berikan hati. Semuanya bagimu, Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Nyatakan jalan-Mu bagi setiap kami. Ku
Tuhan yang membuat hidup kita makin indah. Bagi Tuhan yang memberi jalan-jalannya, menyatakan jalan-jalannya. Bagi Tuhan yang berfirman kepada kita, sorak-sorai, sorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, kami beria-ria di dalam Engkau. Selama kami berjalan bersama Engkau, selama kami punya hubungan karib dengan Engkau, kami tidak akan ditelan oleh dunia ini, kami tidak akan dihancurkan oleh dunia ini Tuhan. Selama Tuhan memegang tangan kami, terima kasih, haleluya, amin. Ayo kita berjalan bersama Yesus, tangan kita dipegangnya, mari ikut Dia, amin. Di dalam Dia ada kepastian, di dalam Dia ada rasa aman yang tidak mungkin kita temukan di dunia ini, amin. Mari katakan, ku mau berjalan, ku mau berjalan dengan juru selamatku, amin. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri barat. Mau ikut Tuhan Yesus, bicara. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikut. Ya ikut, 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 ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ada nggak yang mau cari jalan sendiri? Nggak mungkin ya. Kita perlu pegangan tangan Tuhan. Kita perlu Tuhan membimbing kita. Amin. Oh, oh. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan amin. Yakin ya, kita akan takut bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhan, jalan di tempat aja ikut. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikut. Kita sema sama Tuhan ya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Angkat tangan kita, sama-sama katakan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Siapa mau mendengar? Aku tetap mendengar dan mengikut. Ayo siapa yang mau ikut? Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, dia benteng amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Sebab Yesus apa? Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku.
bersama Yesus. Tanganmu menopang, Dia beri kita kehidupan, jalani kehidupan. Kau melangkahku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, air keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Siapa Yesus bagi kita? Yesus, jaminan hidup. Amin. Hanya Dia jaminan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mendengar suaranya. Bahwa kami masuk dalam keintiman yang dalam dengan Engkau, Tuhan. Kami tidak hanya senang menceritakan siapa Engkau, tapi kami senang mengalami Engkau dalam keintiman, kekaripan kami dengan Engkau, Tuhan. Siapkan hati kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Hadirat Tuhan begitu penting dalam hidup kami, karena di hadirat-Mu Kau hadir. Hadirat-Mu berbicara tentang kehadiran pribadi-Mu bagi kami, Tuhan. Oh Yesus, 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 berfirmanlah. Yesus, nyatakan kebenaran-Mu. Yesus, hadir di tempat ini bagi setiap
Betapa berharganya kehadiran-Mu bagi kami di hari-hari kami Tuhan, di setiap musim hidup kami. Dalam setiap jalanku Kau selalu sertaku. Amen. Ku tak dibiarkan sendiri, dari hadirat-Mu mengerti isi hati-Mu, isi hati. Bawa kami masuk dalam rancangan baik-Mu Tuhan. Rencana indah-Mu sedekat itu Tuhan. Ada di sini hadirat itu teramat berharga. Salahnya bagiku kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Yes, Tuhan, kami merasakan Tuhan, betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami mau mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau mengalami anugerah-Mu yang dicurahkan bagi hidupku Tuhan, yang dicurahkan bagi hidup kami. Berkat surgawi itu mengalir dalam setiap kami. Berkat surgawi itu mengalir bagi setiap kami. Karena kami orang yang intim dengan Engkau. Karena kami orang yang sema dengan Engkau Tuhan. Karena kami orang yang karib dengan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu kami rasakan dimanapun Tuhan.
Sedekat itu Engkau Tuhan bagi kami. Sedekat itu. Kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau juga karuniakan kuasa-Mu yang besar bagi kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Sekalipun di hari-hari ini kami melihat seperti apa keadaan hari-hari ini, tapi kasih dan kuasa yang Kau anugerahkan bagi kami sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu bagi kami luar biasa. Kami bersyukur. Biarlah terus kami terhubung dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Bukan melihat keadaan yang terjadi, tapi kami terus melihat Engkau, menantikan perkataan, menantikan suara-Mu. Begitu Bapa, berbicaralah bagi kami semua, urapi hamba. Saya rindu pertolongan Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Kekudusan-Mu menguduskan kami semua. Tempat ini juga jamah dan kuduskan. Kuasa darah-Mu membasuh kami yang ada dalam keadaan tidak baik. Darah-Mu membasuh kami. Makasih Tuhan Yesusku. Kau mengurapi kami semua, Kau berkati kami semua. Berbicaralah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Kita kembali boleh hadir dan juga yang lewat Zoom. Tuhan berkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lewat Zoom. Kita terus belajar tentang dalam mengasihi Tuhan. Tapi mari juga kita belajar dan terus
kita bangkitkan dalam kehidupan kita untuk terus dekat dengan Tuhan kita. Bukan hanya mengasihi yang, ya aku mengasihi Tuhan. Tapi kita dekat dengan Tuhan kita. Kita suka berbicara dengan Tuhan kita, bahkan kita mendengar suara Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Kita tahu hari-hari ini seperti apa. Tapi kita bersyukur Tuhan kita. Yuk kita lihat seperti yang di 2 Timotius 3, kita lihat dari ayat 1 itu, keadaan seperti apa sih hari-hari ini. Tapi besar anugerah Tuhan bagi kita. Bahkan seperti apapun di hari-hari ini, kemuliaannya akan tetap bisa dinyatakan. 2 Timotius 3 dari ayat 1 kita lihat. Ini tentang keadaan ya manusia pada akhir zaman, keadaan hari-hari ini. Kita sudah lihat ini ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sudah melihat itu hari-hari ini seperti apa sih ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengengkang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 ayat terakhir. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pasti kita sudah melihat hari-hari ini atau menonton, mendengar cerita. Hari ini sedang ada masa yang sukar. Saya lagi belanja ke pasar. Hari yang berbeda, salah seorang penjual bilang sama saya, Ibu, dia bilang, pasar sepi, seperti sudah mati, dia bilang. Karena waktu dia lagi jualan, biasanya saya ketemunya di pasar, tapi udah keluar dari pasar, saya ketemu, kok sudah di sini Pak? Saya bilang, pasar itu sudah seperti mati, dia bilang gitu. Lalu satu saat saya pernah belanja ke pasar, beli sayur. Saya lihat ini, sayur-sayurannya ini masih banyak, padahal sudah siang. Biasanya jam 12 sudah tutup. Ada seorang ibu penjual sayur, begitu dekat sama saya. Kalau jual sayur itu murah-murah. Karena dari dialah orang beli sayur, jadi harganya berbeda tempat yang lain. Saya heran, ibu ini juga sama saya begitu dekat. Kalau saya bilang, udah ambil aja ini, udah sekian aja. Seperti itu kalau saya beli sayur. Tapi waktu habis saya dari situ, saya balik badan, mau keluar, di sini ada tukang sayur. Saya melihat sayurannya ada gitu. Gak tahan saya dengan rasa belas kasihan. Saya beli sayurnya. Ada rasa kasih, saya beli sayurnya. Ini sayurnya berbaris. Saya beli bayam. Apa dikatakan? Akhirnya saya ambil lagi yang lain. Dia saya lihat sudah mau tutup. Dia bilang gini, ya Allah, dia bilang, diangkat uang ini. Terima kasih ya Allah, dia bilang. Saya gak biasa biar belanja ke ibu ini. Tapi hanya saya lihat, sudah agak siang, jualannya masih ada. Dan dia sudah mau pulang gitu. Karena rasa belas kasihan saya ambil, saya beli, lalu saya ambil lagi sayur yang lain gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dia bilang gitu. Dia sangat bersyukur sekali. Lalu kemarin saya lagi ngobrol-ngobrol dengan seseorang,
Dia juga suka jualan. Dan dia suka melihat ada punya grup tentang orang-orang jualan. Di situ juga sedang banyak berkeluh tentang jualannya. Bisa jualan namanya kue-kue, bisa sampai 2-3 hari tidak laku. Masa yang sukar hari-hari ini. Tapi kita bersyukur sekali untuk Tuhan kita. Kita belajar, kita lihat yuk. Matius 4 ayat 4. Kita bersyukur sekali. Matius 4 ayat 4. Dikatakan sini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Yesus sedang mengalami pencobaan waktu dia sedang berpuasa. Dan iblis mencobai Yesus. Waktu Yesus lagi berpuasa, iblis mencobai Yesus. Supaya Yesus memerintahkan batu itu jadi roti. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari-hari ini sedang terjadi satu masa-masa yang sukar. Hari-hari ini terjadi seorang bisa bingung dengan suatu keadaan. Tapi di sini Yesus seperti yang dialami waktu iblis ingin mencobai dia, bahwa setiap kita itu adalah memerlukan itu firman, yaitu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti di sini kita diajar. Waktu suatu keadaan ingin mencobai kita, keadaan memperlihatkan suatu keadaan buat bagi kita, dan iblis mencobai kita. Firman itu yang menjadi kekuatan. Bukan dulu jawaban, saya perlu makan, ada masalah saya seperti ini. Kok masalah saya seperti ini? Ada pencobaan. Tetapi untuk kita apa? Datang sama Tuhan. Berbicara sama Tuhan. Berbicara sama Tuhan. Ada masa-masa yang sukar, tapi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dan bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi mendengar perkataan Tuhan. Makanya sekarang, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, mendengar perkataan Tuhan. Manusia itu, kita bisa mendengar perkataan dari Tuhan. Tapi apakah setiap manusia? Oh tidak. Bukan setiap manusia bisa mendengar perkataan Tuhan. Apalagi kalau manusia itu adalah terlahir dari dosa. Turun-temurun. Turun-temurun dia terlahir dari sifat dosa. Sifat dosa. Tapi beda. Kalau manusia itu sudah mengalami ciptaan baru, sudah memiliki kehidupan yang baru. Gambar dan rupa Allah sedang ada sama dia. Ada orang bisa datang beribadah, tapi apakah dia mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Allah? Perkataan yang didengar dari Tuhan itu menjadi sesuatu kekuatan. Makanya Yesus katakan di sini, manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup akhirnya jadi ada satu kelepasan sukacita waktu terjawab suatu keadaan. Tapi bagaimana dia di dalam mendengar suara Tuhan. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Kita lihat sekarang Lukas 10 ayat 40.
Lukas 10 ayat 40. Di sini adalah di saat Yesus ada di rumah Marta ya. Marta menerima Yesus di rumahnya. Lalu di rumah itu ada Marta dan Maria. Dan kita lihat ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali. Oke, biar lebih jelas kita lihat. Oke, dari ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta dan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di saat Yesus ada di rumah Marta, di ayat 39 kita lihat, perempuan itu mempunyai seorang saudara itu yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, kita lihat, terus mendengarkan perkataannya. Waktu Yesus hadir ke rumah Marta, apa yang terjadi? Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, lalu terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk. Kalau tadi kita belajar dari Matius 10 tentang orang dalam pencobaan, dalam masalah. Dan Yesus di situ mengasih tahu untuk mendengar perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Itu ada firman. Di sini bukan tentang pencobaan, tapi apa? Sibuk. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya. Dilihat Marta ini, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta, makanya dia berkeluh kesah. Dia menyampaikan unek-uneknya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Kembali seulang, ini bukan karena ada pencobaan masalah, tapi sibuk melayani, sibuk melakukan sesuatu. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan Yesus berbicara. Dia protes. Sampai dikatakan kepada Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Saya sibuk, saya melayani. Tapi ini duduk terus mendengarkan Yesus berbicara. Apa kata Yesus? Kita lihat ayat 21. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu Maria datang kepada Yesus, seseorang perlu yang namanya memberi diri. Waktu seseorang datang untuk berdoa, untuk terhubung dengan Tuhan, perlu yang namanya memberi diri. Perlu yang namanya yang ada tindakan. Perlu namanya ada sikap dari hati dia untuk dia datang kepada Tuhan. Waktu ada seseorang ingin berdoa, waktu ada seseorang ingin datang kepada Tuhan,
Maria juga seperti itu. Dia pasti lihat Marta sibuk. Marta melakukan sesuatu. Tapi ada sikap hati dari Maria. Dia ingin mendengarkan suara Yesus. Dia ingin mendengarkan perkataan Yesus. Ada satu tindakan. Akhirnya Maria datang di hadapan Yesus. Dan dia mendengarkan Yesus berbicara. Tapi Marta mungkin suatu kata-kata, saya melayani. Saya sedang melakukan sesuatu. Saya sedang berbuat sesuatu. Atau mungkin saya sibuk bekerja. Pekerjaan juga pelayanan bagi saya. Mengurus rumah tangga juga pelayanan bagi saya. Bukan hanya melayani dalam suatu ibadah, pelayanan. Tapi waktu mengurus anak, saya juga sedang melayani, saya sedang melakukannya. Tapi waktu Marta menyampaikan kepada Yesus, kita sudah baca tadi apa jawab Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ada sesuatu yang terbaik. Perlu waktu memberi diri. Memberi waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Maria, di situ dikatakan, di bawah kaki. Ya. Duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan, bukan di bawah kaki. Tapi duduk dekat kaki Tuhan. Itu seseorang datang pada Tuhan. Dia lagi sibuk memang. Lagi banyak hal memang yang sedang dialaminya. Banyak pelayanan. Banyak tanggung jawab. Tapi melihat seperti Marta. Seperti apa yang, melihat dari Maria seperti apa yang disampaikan Yesus. Memilih bagian yang terbaik. Maria datang dekat kaki. Berarti berapa? Bukan hanya datang di hadapan Tuhan Yesus, tapi berbicara hatinya. Dia duduk dekat kaki Tuhan, merendahkan diri, lalu mendengar suara Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan. Hatinya. Dari sini kita bisa belajar betapa di masa-masa ini, bukan hanya masa dari dulu, apalagi saat ini, di masa-masa yang sukar ini seperti di 2 Timotius tadi, untuk kita datang pada Tuhan, dan saya biasa aja tenang. Akhirnya saya menangkap, oh bisa jadi waktu dia datang, waktu beribadah, tidak seperti Maria. Dia datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Maria merendahkan diri. Dia ingin mendengar suara. Dia ingin mendengar perkataannya. Tapi ini bisa jadi dia datang dengan sikap yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau dia sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Apalagi kalau dia ada teman di sebelah, sembari ngobrol-ngobrol, sembari buka HP, ini ngobrol-ngobrol, ya tidak dapat apa-apa. Dia ngobrol-ngobrol bisa dengan HP-nya. Mungkin dengan HP-nya itu dia membuka adalah firman Tuhan. Dia baca-baca firman Tuhan. Tapi bukan lagi mendengar.
bukan lagi mendengar. Begitu juga di dalam hubungan pribadi, di dalam membaca firman Tuhan di rumah, atau di dalam waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Waktu berdoa dia sedang berbicara kepada Tuhan. Marta sibuk melayani. Marta sibuk berbuat sesuatu. Tapi Marta tidak ada memberi dirinya untuk berbicara kepada Yesus. Untuk datang kepada Yesus mendengarkan perkataannya. Makanya Yesus bilang, Maria sudah memberi yang terbaik, memilih yang terbaik. Tapi Marta sibuk. Dari sini kita bisa lihat dari sikap dari Marta ini. Seseorang Marta ini berkata melayani, saya melayani. Tetapi dia tidak ada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada perkataan Tuhan yang dia miliki. Dia melayani bukan dasarnya firman Tuhan. Dia melayani bukan dasarnya dia datang kepada Tuhan. Dia melayani karena dia memang ada satu tanggung jawab. Atau dia memang seorang pelayan. Melayani seperti Marta itu. Perlu yang namanya datang sama Tuhan. Mendengarkan suaranya. Bukan hanya karena ada masalah. Bukan hanya ada pencobaan. Bukan hanya karena seperti apa yang sedang terjadi. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang kita kasihi itu. Kita berbicara kepada Tuhan yang kita kasih itu. Dan Tuhan akan berbicara. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Bukan berbicara, saya sudah lama ikut Tuhan. Saya sudah pelayan. Oh tidak. Tapi Tuhan akan berbicara kepada anak-anaknya. Sekalipun anaknya itu masih usia 1 bulan. Anaknya ini masih usia 2 bulan. Maksudnya apa? Anaknya ini baru 1 bulan terima Yesus. Kita buka 2 Timotius 1 ya. 2 Korintus 15 maaf. 2 Korintus 15 ayat 17. 2 Korintus 15 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lahir baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah terima Yesus. Seorang bayi baru lahir dari mamahnya. Baru umur berapa hari, umur 1 bulan kah? Mamahnya itu udah bisa dicolek pipinya, udah bisa gitu. Nah, dijawab langsung di sana. Seorang bayi mau umur berapa hari? 1 minggu, 2 minggu? Lahir dari rahim mamahnya? Dicubit udah bisa. Tapi kalau sudah 1 bulan lahir, 2 bulan lahir di apa-apain, tetap gini ada masalah, harus dibawa ke dokter. Tapi pasti dia sudah punya reaksi. Kita juga yang lahir baru, ciptaan baru, yang sudah terima Yesus di sini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Manusia lama ada keturunan dosa warisan, ya, untuk mendengarkan Allah berbicara. Roh Kudus berbicara, gak bisa. Tapi manusia baru, ciptaan baru, ada roh Allah. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Roh Kudus akan berbicara. Maka dia katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari sini kita belajar.
Seperti Yesus waktu mengalami pencobaan. Dia berkata untuk mendengar firman Allah. Bahwa perkataan firman itu adalah bukan roti yang membuat kita hidup. Tapi perkataan Allah, firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Begitu juga yang dialami Maria disampaikan kepada Marta. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudaraku. Untuk mendengar suara Tuhan. Kita belajar semua di sini mendengar suara Tuhan. Bukan melihat saya suka jatuh dalam, saya sudah lama, saya masih baru. Saya enggak. Tapi kalau engkau adalah ciptaan baru, sudah lahir baru, Yesus sudah ada dalam dirimu. Roh Allah, Roh Kudus sudah ada dalam dirimu. Untuk engkau datang, kita akan mendengarkan, akan bisa mendengarkan suaranya, perkataannya. Waktu ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita, mengingatkan kita, mengajari kita apa yang disampaikan hamba Tuhan tersebut. Bisa kita tidak paham, tapi hati kita tulus datang. Lalu kita bilang, Roh Kudus, tolong saya untuk saya menangkap apa yang disampaikan. Mungkin hamba Tuhan tersebut punya kekurangan untuk menerangkan. Tapi ayatnya ada. Ayat itu Roh Kudus akan terangkan dalam kita. Roh Kudus mengajarkan, bahkan Roh Kudus mengingatkan. Itulah indahnya untuk datang kepada Tuhan. Coba tanya sebelahmu. Bagaimana engkau dalam mendengar firman Tuhan? Coba perkataan Tuhan. Bagaimana? Atau coba tanya lagi, colek. Sukakah engkau berbicara kepada Tuhan? Coba, Tuhan Yesus yang kau kasihi itu. Ayo coba colek. Pasti kita semua ini adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Adakah engkau berbicara kepada Tuhan yang kau kasihi itu? Kita bersyukur, kita dari ciptaan baru. Dari sinilah kita sudah menjadi manusia baru. Jangan lagi kita melihat manusia lama kita. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Tapi kan saya orangnya begini, saya orangnya begini. Jangan lagi kita lihat itu. Yang kita adalah, kita ini ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru. Jangan izinkan iblis seperti iblis itu mencoba Yesus. Waktu Yesus lagi puasa 40 hari, supaya Yesus makan dan mengubah apa yang ada di situ jadi roti. Yesus bilang enggak. Yesus kembali kepada firman Allah. Kita juga jangan dengarkan suara iblis. Kamu ini orangnya seperti ini, kamu ini begini, kamu ini. Jangan lihat itu. Pegang terus, saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya ciptaan baru. Roh Kudus berbicara. Kalau saya ada dosa, kuduskan saya, ampuni saya. Ingatkan saya kembali Roh Kudus. Dari sini kita masuk terus dari hari ke hari. Dan kita memakan roti. Roti hidup itu apa? Perkataan Allah, firman Allah. Dan waktu kita mendapatkan perkataan Tuhan untuk kita hidupi, Yesus sudah melakukannya seperti yang tadi kita baca waktu iblis mencobai dia. Yesus langsung menolak. Manusia hidup ya bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah langsung dijawab. Berarti apa? Kita di sini sedang diajar. Kalau kita untuk belajar kita dengar firman Tuhan,
kita berbicara dan mendengar suaranya untuk kita hidupi, untuk kita lakukan. Amin. Untuk kita hidupi, untuk kita lakukan. Kita lihat di sini, ya 1 Samuel 15 ayat 22. Satu Samuel 12 ayat 22. Salah, 1 Samuel 15. Ayat 22 ya. Di sini Samuel menyampaikan sesuatu kepada Saul. Ya. Dikatakan ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini kenapa Samuel menyampaikan perkataan ini? Ya. Karena Saul sudah mendengar apa yang harus dilakukan dan dia katakan dilakukan, sudah mendengarkan perkataan Tuhan, tapi tidak dilakukan, sudah mendengar. Dan dia merasa rohani apa yang dilakukannya. Dia seperti sudah melakukan yang baik. Apa yang kulakukan ini kan baik, seperti itu. Itu apa? Ya. Seperti ayat 21. Ya. Ini jawaban Saul. Oke, biar jelas dari ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilead. Kita lihat di sini. Waktu Samuel datang kepada Saul, dia menjawab, oh kami sudah melakukan, mengikuti, mendengarkan, ayat 20 dibilang. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat ini, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Kita lihat. Dia bilang, aku sudah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan itu. Tapi prakteknya tidak ada. Prakteknya Saul tidak melakukan. Karena perintahnya adalah semua untuk dibasmi habis. Semua manusia-manusia juga, binatang-binatang juga, semua harus dibunuh. Tetapi Saul tidak melakukannya. Padahal di sini katakan, aku sudah mendengarkannya dan melakukannya. Tapi kenyataannya enggak dilakukan. Dia sudah mendengar, tapi secara kenyataan dia tidak lakukan. Tidak dilakukan apa yang dilakukannya. Kita lihat ayat 9. Ya, ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lihat, enggak semua ditumpas. Tapi
Agag diselamatkan, dan kambing domba dan lembu-lembu juga yang terbaik dari tambun. Itu yang berharga mereka gak ini kan, gak ditumpas. Padahal sebelumnya harus ditumpas semua seperti ayat 3. Kita lihat. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua. Kita lihat sini. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini sudah disampaikan, dan Samuel menyampaikan pada Saul. Dan Saul bilang, saya sudah mendengarkan dan melakukannya. Tapi apa yang terjadi seperti kita baca tadi? Tidak dilakukan oleh Saul. Dan dijawabnya dengan hal yang rohani. Ya, dijawab oleh Saul dengan hal yang rohani. Yaitu seperti yang ayat 22 tadi. Ya, jawabannya. Ayat 21, jawabannya. Tetapi rakyat mengambil ajaran itu, kambing domba dan lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lihat. Dibilang, kan harus ditumpas semua. Lalu jawabannya rohani. Ini tidak kami tumpas, tetapi kami persembahkan kepada Tuhan. Padahal disuruh ditumpas. Saya waktu belajar ini ya. Inilah kata-kata mendengar. Kita bersyukur ada di dalam pemuritan, ada di komunitas kita untuk terus belajar dan belajar. Seseorang bisa sudah mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak dilakukan. Baik yang dilakukannya, ini mempersembahkan korban bagi Tuhan, tapi ini tidak tepat. Allah bilang, musnahkan. Dari sini kita belajar, perlu yang namanya mendengar perkataan Tuhan dan untuk kita terus dekat dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari di hari-hari ini, di masa-masa yang sukar ini, mari kita terus datang kepada Tuhan kita. Kita bisa banyak sedang mengalami masalah, kita bisa banyak mengalami suatu keadaan, tapi mari kita terus mendengar perkataannya. Kita terus berbicara kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan kita. Yuk, sebelum selesai kita belajar dulu lagi Daniel 6. Ya, Daniel 6. Kita lihat. Kita lihat dari ayat 4. Di sini orang Balikpapan, sudah saya bagikan, dengar lagi. Diberkati yang datang dari Balikpapan ya, dibagikan di Balikpapan. Daniel 6, kita lihat dari ayat 3. Daniel 6 dari ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kita lihat di sini, Daniel di ayat 3 itu adalah melebihi para pejabat tinggi. Bahkan dia adalah wakil raja. Dan dia memiliki roh yang luar biasa. Daniel ini sekalipun ada pejabat tinggi dan dia diangkat luar biasa, tapi dia tetap memiliki apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka dikatakan sini memiliki roh yang luar biasa. Lalu kita lihat ayat 4. Lalu kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Daniel mengalami suatu masalah. Orang mencari-cari kesalahannya. Seperti ayat 5 tuh. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka mencoba menjatuhkan, mereka berusaha supaya dia tidak seperti ini keadaannya. Mereka mencari kesalahannya. Kita bisa juga mengalami itu. Ada suatu keadaan yang kita alami, ada suatu keadaan mungkin orang membicarakan kita, orang menjela-jelakan kita.
orang pandangannya kepada kita bukan hanya masalah keuangan, bukan masalah rumah tangga, bukan hanya masalah pekerjaan. Tapi anggapan orang kepada kita, perkataan orang kepada kita. Ini sama nih. Daniel mengalami. Dikasihkan katakan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel dekat dengan Tuhan. Waktu Daniel dekat dengan Tuhan, waktu dia mendengar kata-kata sesuatu pemikiran, dia tenang. Karena dia memiliki sesuatu terhubung dengan Tuhan. Dia punya perkataan Tuhan. Bagi dia adalah perkataan Tuhan segalanya, bukan perkataan-perkataan dari luar sana. Lalu setelah orang-orang ini melihat Daniel seperti itu, apa yang dikatakan mereka? Kita lihat ayat 5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka mencoba menjatuhkan Daniel, gak ada cara. Lalu mereka punya ide. Iblis bekerja kepada mereka. Makanya kita dalam keadaan kita ini bisa iblis bekerja atas hidup, hati-hati. Firman Allah perlu kita terus dengar dan kita tolak, kita hancurkan setiap yang mencobai kita. Iblis bisa bekerja. Daniel orangnya dekat dengan Tuhan, tapi iblis bekerja lewat orang-orang itu yang ingin menjatuhkan dia, ingin mendakwa dia. Mereka lihat gak ada sesuatu yang kurang, tapi yang kurang apa bagi mereka? Jenih dengan Tuhannya, ibadahnya. Iblis bisa ingin menggagalkan hidup kita dengan Tuhan. Menggagalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Menggagalkan kita untuk setia dengan Tuhan. Menggagalkan supaya kita tidak mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa rohani berbicara tentang Tuhan. Tapi kita tidak ada terhubung dengan Tuhan. Lalu kita lihat. Lalu apa idenya mereka ini? Ya. Ayat 6. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Serta berkata kepadanya, Raja Darius, kekallah hidupku Tuanku. Dikatakan mereka, ayat 7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, dibuat sesuatu keputusan yang tidak boleh diganggu. Yaitu apa? Tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali kepada raja. Siapa yang melanggar akan dihukum. Akhirnya dikeluarkanlah satu keputusan ayat 8. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Lihat, ada surat itu, perintah larangan itu. Supaya tidak boleh menyembah yang lain, sujud menyembah yang lain, hanya kepada raja. Apa yang terjadi dengan Daniel ini yang begitu dekat dengan Tuhan? Kita sama-sama baca ayat 10. Kita sama-sama baca ayat 10. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Apapun yang didengarkan Daniel, dia tidak terpengaruh. Karena hidupnya sudah dekat dengan Tuhan. Mau dibunuh, mau dimakan singa, bahkan di Daniel 3, dia mengalami dibakar. Daniel tidak melihat itu. Dia terus apa? Dia sudah mendengar. Karena di sini dikatakan 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat 10, ayat paling bawahnya itu. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti apa? 3 kali sehari Daniel datang pada Tuhan. Waktu dia tidak akan datang menyembah raja, dia akan dimasukkan ke sarang singa. Bagi dia gak apa-apa. Dia masuk ke dalam kamar, dia kembali datang kepada Tuhan Allah. Di sini kita melihat karena kedekatan Daniel dengan Allah, sehingga dia sudah mengenal siapa Allahnya. Apapun yang dia dengar, apapun yang dihadapi, apapun yang dilihat, tidak mempengaruhi pikiran dan perasaan Daniel.
Daniel sudah memiliki pengenalan yang dalam tentang Allah. Amin. Pengenalan Daniel akan Allah sudah begitu dalam. Sehingga suara-suara yang lain tidak lagi. Yang dia tahu adalah suara Allah itu. Perkataan Allah itu yang dia lakukan. Saya mau dimasukkan kandang singa, gak apa-apa. Dan mereka melihat ayat 11. Gitu? Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan mohon kepada Allahnya. Wah, mereka ngelihat. Mereka pasti, wah ini udah ketakut, udah gentar ini, akan nanti begini. Pas mereka bergegas berarti apa? Semangat mereka ingin lihat Daniel. Bukan gini, gimana nanti, enggak, bergegas mereka, pengen melihat, gimana nih Daniel ini ya. Tapi waktu mereka melihat, Daniel sedang berdoa dan mohon kepada Allah. Mereka semangat, kalah dia akan tidak lagi seperti ini. Tapi yang mau terjadi, Daniel punya pengenalan akan Allah yang begitu dalam. Karena apa? Dia suka datang pada Tuhan, mendengar suaranya. Mari kita belajar. Bukan berbicara karena masa-masa ini, bukan berbicara masa-masa yang sukar ini, tapi karena berbicara kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena masa-masa sukar ini, tapi kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ayo. Dalam sehari berapa kali kita datang Tuhan? Biarlah kiranya kita lagi disemangatin baca firman Tuhan. Bukan bersemangat karena apa? Takut dimarahin pembimbing? Halo, siapa di sini membaca firman Tuhan takut dimarahin? Nggak ada ya, nggak ada. Di sini kan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Lalu datang sama Tuhan. Puji Tuhan. Terus kita belajar di sini. Ya, Daniel ada tekanan, dia pejabat tinggi, dia punya kedudukan yang luar biasa. Waduh, diberkati sekali dengan hidup Daniel ini. Dia pejabat tinggi, dia punya kedudukan, tapi yang namanya kedekatan dengan Allah tidak berubah. Dia datang kepada Allah bukan karena perlu pertolongan, bukan karena ada masalah, tapi dia datang karena dia memang memiliki Allah yang luar biasa, dia mengenal Allahnya. Mari kita juga mungkin bisa ditanya, berapa kali sehari kau berdoa datang sama Tuhan? Mungkin bisa tanya. Mungkin gak perlu dijawab, diam aja senyum. Coba tanya. Ya, ada yang kerja sibuk di sini? Pasti ada. Tapi mari terus kita berjuang untuk datang. Kita lihat tadi itu ayat 11 itu. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel seorang punya pejabat kedudukan tinggi, bukan datang kepada raja. Aduh, tolonglah jangan seperti ini. Saya sebenarnya enggak. Tapi Daniel kepada siapa? Kepada Allah, karena dia sudah memiliki pengenalan yang dalam dengan Allah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Daniel memiliki Allah, bahwa Daniel lah segalanya bagi hidup Daniel. Amin. Mari kita belajar di sini. Ya. Puji Tuhan. 3 kali sehari kita belajar. Amin. Yang sudah melakukannya semangat terus. Saya percaya di sini sudah ada 3 kali sehari. Semangat terus. Kalau tidak 3 kali sehari, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin ya. Lalu bisa sembari bekerja, lagi ada lakukan, berbicara sama Tuhan. Lagi bawa kendaraan, berbicara sama Tuhan. Nantikan suara Tuhan. Kita akan bisa mendengar suara Tuhan karena kita punya Roh Kudus, kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Amin. Kita semua pasti bisa dengar suara Tuhan. Jadi di sini saya nggak tahu apakah semua sudah pernah mendengar suara Tuhan. Mungkin mendengar suara Tuhan lewat pembicara, bisa, tapi secara pribadi atau lagi baca firman Tuhan. Tuhan berbicara, lalu bisa seseorang itu nangis. Nah, pasti pernah ada yang mengalami. Atau lagi baca firman Tuhan, satu ayat terngiang-ngiang terus, akhirnya sampai ditulis. Atau pasti HP, ada ayat begitu rema, akhirnya apa? Ditandai, dibikin warna, disorot. Ini rema sekali, Roh Kudus sedang berbicara kepada engkau. Pegang itu terus.
kita datang pada Tuhan. Mari secara pribadi-pribadi kita datang pada Tuhan. Yuk kita masih mau datang pada Tuhan. Yuk kita terbuka dengan Tuhan. Bagaimana kita di hari-hari ini, Tuhan, saya rindu. Mungkin kita sudah sering datang sama Tuhan. Mari terus kita bergairah. Kita membangun yang lain, kita mengajak yang lain. Punya rekan, punya teman. Ora basiki, ora basiki, kata kala basiki. Ora basiki, kata kala basiki, kala basiki, kala basiki, kala basiki. Jamah setiap kami Bapakku. Kami terus menikmati roti hidup itu perkataanmu. Oh, rabasika, rabasika, kata kala. Masih secara pribadi kau berbicara pada Tuhan, bangkitkan saya, terus bawa saya. Mari kita katakan. Kalau ada di antara kita, sampaikanlah apa yang kau sampaikan kepada Tuhan. Kita belajar dari Daniel. Ada masalah yang berat, dia punya kedudukan yang tinggi. Dia tidak melepaskan keterhubungannya dengan Allah. Dan mari kita belajar apa yang sudah kita dengar, kita melakukannya. Jangan karena kejepit kita berbohong. Karena ada keadaan yang tidak enak kita berbohong. Padahal kita tahu udah kebenaran. Jangan berbohong. Seperti Saul. Saul diperintahkan untuk memusnahkan semua. Dan dia bilang, aku sudah mendengar dan melakukannya. Tapi Saul tidak melakukannya. Akhirnya Allah marah. Dan Samuel berduka, sedih sekali. Waktu Samuel tahu Allah menyampaikan kepada Samuel bagaimana sikap Saul yang tidak melakukan seperti yang sudah diperintahkan. Samuel sangat sedih sekali waktu Allah menyampaikannya kepada Samuel. Allah melihat apa yang dilakukan Saul. Dia tidak melakukan seperti apa yang didengarnya. Dan Allah menyampaikannya kepada Samuel. Dan Samuel menyampaikannya kepada Saul. Ora basikata kala basik. Ora basikata kala basik, ele basik, ele basik, ele basik. Ora basikata kala basik. Bapa, ini kami di hari-hari ini buat terus kami menikmati hadirat-Mu. Buat kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, jamah kami, lawat kami. Kami terus dekat dengan Engkau. Hari ini banyak orang memiliki masalah. Dan Engkau bawa kami Bapakku dalam satu kegerakan menolong orang yang banyak masalah. Yang mengalami kekurangan supaya mereka juga ada dalam firman-Mu. Ora basi kata kala basi. Ora basi kata basi. Waktu Daniel hidup melakukan perkataan Tuhan. Waktu Daniel dimasukkan ke dalam singa, dihukum dia. Singa tidak bisa menyentuhnya. Singa tidak bisa memakan Daniel. Waktu dilihat Daniel tidak menyembah Raja Darius, tapi Daniel tetap menyembah Allah. Daniel diambil, lalu dimasukkan, dilemparkan. Singa tidak bisa menyentuh, karena ada penjagaan Allah yang luar biasa. Demikian juga Allah kita, penjagaannya Allah kita luar biasa kepada kita, kasih karunia-Nya. Hal yang luar biasa terjadi bagi kita di masa-masa ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku, amin. Dalam nama Yesus, curahkan roh atas kami Bapa. Ada gairah, ada semangat, ada api kegerakan bagi kami. Untuk kami datang dan dekat kepada Engkau. Kami semangat dalam membangun hubungan pribadi. Kami berdoa, berdoa, berdoa. Di dalamku jadi bukti. Sekali lagi dalam hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar di hari-hari ini seperti perkataan Yesus kepada Marta. Seperti di Yohanes 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu Maria datang duduk di bawah kaki Tuhan. Kita juga mari kita mengejar hubungan pribadi kita, berdoa secara pribadi di rumah kita. Mungkin dalam pekerjaan kita izin sebentar, jam istirahat sebelum makan, kita ada waktu memberi diri. Tadi hari-hari ini mari kita kejar untuk kita berdoa, kita semangat, kita menyala dalam Tuhan. Makasih Bapak, hamba sudah selesai, terus kau berbicara kepada kami. Ya terbatas, marilah kau terus berbicara bagi kami semua. Terima kasih Yesusku, haleluya, amin. Dan kita jemaat Tuhan menjadi saksi bahwa merah sudah diserahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan. Maaf. Ada kesaksian satu orang tadi sudah melaporkan diri. Silakan, kami kasih kesempatan. Shalom. Ya, semoga masih belum bosan. Lupa jika ada yang belum mendapat amplop, boleh angkat tangan. Rasanya sudah semua. Baik, kita berdiri, kita katakan, hatiku percaya. Bahwa hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menjadi gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatan, Tuhanlah kadannya. Hanya padamu hatiku percaya. Ya Pak, Kaulah menara dan kota ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Tuhan kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berhenti buat kita. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya ya, bahwa kasih setia Tuhan terus mengikuti langkah-langkah kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih itu sukacita yang besar yang sudah Kau berikan bagi kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemuliaan yang Kau sudah berikan. Kami bisa meninggikan Kau, memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau yang sudah memimpin kami ke tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang sudah membawa kami sehingga kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan dengan sukacita Tuhan persembahan kami. Kau yang menguduskan, yang memberkati Tuhan persembahan yang kami sudah berikan dengan sukacita. Biarlah Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu, menyebarkan kerajaan-Mu, Injil kerajaan-Mu Tuhan ke seluruh Indonesia, ke Kalimantan ini, ke Indonesia Tuhan, bahkan dunia Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuji Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kau yang bekerja atas kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan Yesus. Kami bersukacita untuk apa yang Kau sudah berikan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, Kau yang memberikan kepada kami sukacita Tuhan untuk memuji Kau, meninggikan Kau. Roh-Mu yang memberkati kami Tuhan dengan segala apa yang Kau sudah berikan. Roh-Mu yang memberkati kami dengan berlimpahnya Tuhan. Kau yang bekerja atas kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Menguduskan kami, biarlah kami melakukan pekerjaan kami dengan sukacita Tuhan, dan biarlah Kau berkati kami Tuhan dengan segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan, maka kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam kanan kiri.